HAD Channel Indonesia. Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali tafsir surah Al-Fajr. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas 4 ayat dari ayat pertama atau awal-awal surah Al-Fajr. Di pertemuan pagi hari ini kita masuk ayat yang kelima dari surah Al-Fajr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Allahu azza wa jalla hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah pada sumpah-sumpah tersebut ada sumpah yang bermanfaat bagi orang-orang yang memiliki hijr. Ya, hijr kata beliau maksudnya adalah lidzi aqlin, yang memiliki akal. Artinya di 4 awal ayat yang pertama Allah Azza wa Jalla membuka surah Al-Fajr dengan sumpah. Wal fajri, demi fajar, walayalin ashar, demi malam-malam yang 10, wasyafa'i wal watri, demi yang genap dan demi yang ganjil, wal laili idza yasar, dan demi malam apabila dia telah berlalu. Nah, apakah dalam sumpah-sumpah tersebut ada pelajaran yang bisa diambil, atau apakah sumpah-sumpah tersebut bermanfaat bagi orang-orang yang memiliki akal? Tapi ini tidak banyak penjelasan dari Syekh Utsaimin. Lanjut ke ayat berikutnya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad. Tidakkah engkau melihat bagaimana Rabbmu memperlakukan kaum Ad? Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan kaum Ad. Irama dzatil imad, yaitu penduduk negeri Iram. Ya, kaum Ad penduduk negeri Iram. Kata beliau, al-khitabu huna likulli man yuwajjihu ilaihi hadzal kitab al-aziz wa humul basharu kulluhum bal wal jinnu aidan. Allah di dalam ayat ini mengatakan alam tara, tidakkah engkau melihat? Nah, yang dikatakan engkau di sini adalah siapapun yang memang cocok dengan maksud yang Allah sebutkan, yaitu siapapun yang membaca Al-Qur'an ini. Ya, siapapun yang membaca Al-Quran tersebut, yaitu semua manusia dan jin, karena Al-Quran ini adalah syariat Nabi Muhammad SAW, dan syariat Nabi itu berlaku umum bagi semua manusia dan jin. Kemudian kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad, yakni malladzi fa'ala bihim, apa yang telah Allah perlakukan, apa yang telah Allah lakukan kepada mereka, yaitu kepada kaum Ad. Siapa Ad? Wa Ad qabilatun ma'rufah fi janubil jaziratil arabiyyah. Ya, Ad adalah ya suatu kabilah yang
terkenal atau yang sudah dikenal berada di selatan Jazirah Arab. Arsalallahu ta'ala ilaihim Hudan alaihi salatu wassalam faballaghahum ar-risalata walakinnahum ataw wa baghaw wa qalu man ashaddu minna quwwah. Kaum Ad ini diutus kepada mereka Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud menyampaikan risalah agama Allah kepada mereka, namun mereka berpaling, ya, mereka menentang dan sewenang-wenang di atas muka bumi ini, lagi sombong. Mereka mengatakan man asyaddu minna quwwah, siapa di antara kita atau siapakah yang lebih kuat di antara kita. Maka Allah mengatakan dalam surah Fussilat, awalam yarau annallaha alladhi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah wa kanu bi ayatina yajhadun. Tidakkah mereka melihat bahwa Allah lah yang telah menciptakan mereka, Dia yang lebih kuat daripada mereka, akan tetapi mereka menentang ayat-ayat kami. Fahum iftakharu fi quwwatihim walakinallaha bayyana annahum du'afa amama quwwatillah. Mereka berbangga dengan kekuatan yang mereka miliki. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla menegaskan, menjelaskan bahwa mereka ini adalah du'afa. Mereka ini adalah orang-orang yang lemah di hadapan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau sesama makhluk, ya, mereka mungkin lebih kuat daripada sebagian makhluk yang lain. Namun kalau dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah du'afa, orang-orang yang lemah. Di ayat tadi, di surah Fussilat tadi, ayat berapa ini? 15. Di situ seakan-akan Allah Subhanahu wa taala membandingkan kualitas dirinya dengan kualitas makhluk. Padahal membandingkan Allah atau Allah membandingkan dirinya dengan makhluk, ini adalah bukan bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya, ini downgrade. Allah seakan-akan menurunkan derajatnya sehingga dia dibanding-bandingkan dengan makhluk yang jauh kualitasnya dengan dia. Karena kaidah kita, Allah Subhanahu wa taala itu enggak mungkin memuji dirinya dengan membandingkannya dengan makhluk. Itu tidak mungkin. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Dialah Allah Al-Qahir yang maha mengalahkan. Dialah Allah Al-Qahir fauqa ibadihi, yang berada di atas hamba-hambanya, berada di atas makhluk-makhluknya. Kata ahli bidah, maksudnya di atas itu bukan Allah secara zatnya yang di atas, tapi yang dimaksud di atas ini apa? Kualitasnya Allah di atas kualitas hamba-hambanya. Maka dijawab oleh ahlu sunnah, para ulama, bahwa nggak mungkin Allah ketika memuji dirinya itu dengan cara membandingkan dirinya dengan makhluk. Itu bukan malah menghasilkan pujian, tapi justru itu malah celaan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana seorang penyair pernah mengatakan, alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila inna sayfa amdha minal 'asa. Tidakkah kau melihat bahwa pedang itu akan kehilangan pamornya, akan kehilangan akan kehilangan harga dirinya, kehilangan wibawanya, gak diwedeni maneh. Apabila ada yang mengatakan bahwa pedang ini lebih tajam daripada tongkat, maka kalau dikatakan pedang ini lebih tajam daripada tongkat, pedang itu sudah gak medeni lagi, wesan. Hilang sudah harga dirinya pedang ini. Kenapa? Karena dibandingkan dengan sesuatu yang jauh lebih rendah daripada dia. Maka nggak mungkin Allah membandingkan kualitas dirinya dengan kualitas hambanya. Maka itu celaan. Sebagaimana ketika ada yang mengatakan kepada Anda, ada orang bilang sama Anda, Pak, sampean ini lebih cerdas daripada anak saya yang masih PAUD. Kalau Anda dikatakan demikian, itu pujian atau celaan? Celaan. Karena kualitas Anda itu dibanding-bandingkan dengan anak kecil yang levelnya jauh di bawah Anda. Maka bagaimana dengan ayat ini? Allah membandingkan kualitas dirinya dengan kaum Ad. Awalam yarau annallaha alladhi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Tidakkah mereka lihat bahwa Allah yang menciptakan mereka, dialah yang lebih kuat daripada orang-orang kaum Ad tersebut.
Nah, di sini Allah membandingkan kekuatannya dengan kekuatan kaum 'Ad. Maka kata para ulama, kalau dalam rangka membantah, maka iya, Allah menjelaskan tentang kualitas dirinya bahwa dia lebih tinggi daripada makhluknya. Seperti misalnya Allah mengatakan dalam ayat yang lain, Allahu khairun amma yusyrikun. Apakah Allah yang lebih baik ataukah sesembahan-sesembahan yang mereka persekutukan itu, atau ya berhala-berhala yang mereka berbuat syirik di situ? Siapa yang lebih baik? Di sini dalam rangka membantah mereka, dalam rangka meluruskan penyimpangan mereka. Memang bukan dalam rangka memuji Allah Subhanahu wa taala. Atau ucapan Nabi Yusuf alaihi salam kepada temannya yang ada di penjara, A'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Apakah sesembahan Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam ini lebih baik daripada Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Di situ Nabi Yusuf membandingkan antara Allah dengan sesembahan, namun dalam rangka meluruskan, bukan dalam rangka murni memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dengan demikian ayat tadi yang ada dalam surah Al-An'am, wa huwal qahiru fawqa ibadihi, dialah Allah yang al-qahir, yang maha perkasa, fauqa ibadihi, di atas hamba-hambanya. Maka di atas di sini secara apa? Kualitas atau secara posisi? Kualitas. Paham gak maksudnya pertanyaannya? Allah mengatakan dialah Allah al-qahir fauqa ibadihi, di atas hamba-hambanya. Maka ayat ini maksudnya Allah itu di atas secara kualitas, artinya levelnya Allah, kualitasnya Allah di atas makhluk, atau posisinya Allah di atas makhluk? Dua-duanya. Dua-duanya. Tapi kalau ahli bid'ah mengambil cuman kualitasnya saja. Ya, Allah kualitasnya di atas makhluk. Tidak mau menetapkan Allah di atas. Kemudian kata beliau, walihada qala awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum wa 'abbara wallahu a'lam biqaulihi alladhi khalaqahum liyubayyana dha'fahum wa annahu jalla wa ala aqwa minhum. Di surah Fussilat tadi Allah mengatakan awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum. Tidakkah mereka melihat bahwa Allah yang menciptakan mereka? Allah menyebutkan di situ kata-kata Allah lah yang menciptakan mereka, itu juga dalam rangka menjelaskan bahwasanya Allah yang menciptakan mereka, pasti Allah yang lebih kuat daripada mereka, karena mereka diciptakan, bukan mereka yang menciptakan diri mereka sendiri. Li'annal khaliq aqwa minal makhluk, karena khaliq itu pasti lebih kuat daripada makhluk. Kemudian Allah mengatakan annallaha alladzi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah wa kanu bi ayatina yajhadun, dan mereka menentang ayat-ayat kami. Fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisatin linudhiqahum adzabal khizyi fil hayatid dunya wal adzabul akhirati ahza wa hum la yansurun. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kami kirim kepada mereka angin yang menggelegar, badai yang menggelegar, ya, di hari-hari yang mereka rasakan setelahnya, agar mereka merasakan siksa yang menghinakan bagi kehidupan dunia mereka, wala adzabul akhirati akhza, dan azab akhirat itu lebih menghinakan daripada azab dunia. Wahum la yunsarun, dan mereka tidak ada yang menolongnya. Walladhi fa'ala Allahu bi'ad annahu arsala alaihim ar-rih al-aqim sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Maka kalau kembali kepada ayat ini di surah Al-Fajr, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, apa yang dilakukan Allah kepada kaum 'Ad? Ini jawabannya, yaitu ada di ayat yang lain. Allah jelaskan apa yang Allah lakukan, bagaimana Allah memperlakukan kaum 'Ad, itu dijelaskan di ayat yang lain. Karena memang sering kita sampaikan, Al-Quran yufassiru ba'duhu ba'dah. Kaum 'Ad ini sebagaimana dalam banyak ayat, mereka angin yang membinasakan mereka. Sakharaha alaihim, yang mana angin ini
memporak-porandakan mereka selama 7 malam dan 8 malam secara terus menerus. Ya, 7 sampai 8 malam secara terus menerus. Fataral qauma fiha sar'a. Itu kalau yang dicetakan ini keliru. Bukan fatarol qawa atau fatarol qawa, bukan. Ya, fatarol qauma. Ya, benar ya? Ya, keliru itu. Fatarol qauma. Ya. Fatarol qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Ini ayat dalam surah Al-Haqqah. Maka kau akan mendapati kaum tersebut, yaitu kaum 'Ad, fiha sar'a. Mereka itu ketika datang angin-angin tadi, mereka mati bergelimpangan, bergeletakan. Ya, bergelimpangan, bergeletakan, ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seperti ya batang pohon kurma yang sudah mengering, batang pohon kurma yang sudah loyo, yang sudah lemes, yang sudah pokoknya sudah ditebang, itu sudah mati. Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Ketika angin itu menghempaskan mereka, maka kau tidak akan mendapati apapun di kampungnya kaum 'Ad itu kecuali yang tersisa hanya bangunan-bangunan rumah mereka, alias penghuninya sudah mati semuanya. Ini yang dilakukan Allah kepada kaum 'Ad. Wa hadzal istifham alladhi lafatallahu fihi an-nadhar ila ma fa'ala bihaula yuradu bihi al-i'tibar. Nah, di ayat ini tanda tanya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Itu tanda tanya. Tidakkah kau melihat apa atau bagaimana Rabbmu memperlakukan kaum 'Ad? Nah, itu tanda tanya. Ya, tanda tanya di sini tujuannya adalah, kata beliau, untuk menarik perhatian agar orang yang membacanya itu bisa mengambil ibrah. Ya, bisa mengambil ibrah. Seakan-akan Allah mengatakan, "I'tabir ayyuhal mukadzib lirrasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaula kaifa udhiku hadzal adzab." Seakan-akan Allah mengatakan, wahai orang-orang yang mendustakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihat ayat ini, ambillah pelajaran dari ayat ini, bagaimana Allah memperlakukan kaum-kaum terdahulu yang perbuatannya mirip seperti kalian, yaitu mendustakan nabinya. Allah timpakan kepada mereka siksa yang pedih. Allah timpakan kepada mereka azab. Di antaranya kaum 'Ad, diporak-porandakan desa mereka. Wa qad qala Allah Ta'ala, dan Allah juga mengatakan, wa ma hiya minadh-dhalimina biba'id. Dan siksa seperti ini itu tidak akan jauh dari orang-orang yang berbuat zalim tersebut. Tidak akan lama dari orang-orang yang berbuat zalim tersebut. Maka i'tabir, ambil pelajaran. Kemudian Allah mengatakan Iram dzatil imad. Iram hadhihi ismun lil qabilah. Ya, Iram itu kata beliau adalah nama dari kabilah. Jadi kaum, di dalam kaum itu ada kabilah-kabilah. Sebagaimana kaum Quraisy itu ada kabilah-kabilah di dalamnya. Bani Hashim, Bani Abdi Manaf, ya, Khuza'ah, dan yang lainnya. Ada kabilah-kabilah. Nah, Iram itu salah satu dari kabilah 'Ad. Ya, kaumnya itu, kaum besarnya namanya 'Ad. Waqila ismun lil qaryah. Tapi ada juga sebagian ulama yang mengatakan Iram itu nama dari tempatnya. Ya, nama dari tempatnya itu. Desanya itu tadi, kampungnya itu. Waqila ghairu dzalik, dan ada pendapat-pendapat lain yang selain itu. Fasawa'un kanat ismun lil qabilah au fasawa'un kanat ismun lil qabilah au ismun lil qaryah fa inna Allah Ta'ala nakala bihim nakalan aziman ma'a annahum aqwiya. Terlepas dari Iram itu adalah nama kabilah atau nama qaryah, terlepas dari perbedaan tersebut, yang kita ambil di sini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghukum kaum 'Ad dengan hukuman yang sangat besar, padahal mereka itu adalah orang-orang yang kuat. Ya, memang Allah berikan kekuatan kepada mereka secara fisik. Ya, secara jasmani mereka diberikan kekuatan. Namun kekuatan mereka tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala.
Taib, irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yakni ashabul imad. Al-imad al-abniyatul qawiyah. Al-imad artinya adalah bangunan-bangunan yang kokoh, bangunan-bangunan yang kuat. Mereka lah kaum Ad ini yang punya bangunan-bangunan yang kuat. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang tidak pernah tercipta seperti itu di negeri-negeri yang lain. Ai lam yasna mithlaha fil bilad, tidak ada manusia yang menciptakan seperti itu di negeri-negeri yang lain. Li'annahum qawiyatun muhakkamah, karena bangunan-bangunan yang mereka bangun itu sangat kokoh sekali, sangat kuat sekali. Wa hadza huwa alladzi gharrahum, inilah yang menyebabkan mereka tertipu, yang menyebabkan mereka sombong, sehingga mereka mengatakan man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat daripada kita yang bisa bangun bangunan seperti ini. Wa fi qawlihi allati lam yukhlaq mithluha fil bilad ma'anna alladhi sana'aha al-adami dalilun ala anna al-adami qad yusafu bil khalqi fayuqalu khalaqa kadza. Di sini ada pelajaran lain yang unik dari beliau. Perhatikan ayat tadi, allati lam yukhlaq, yang tidak pernah diciptakan seperti itu sebelumnya. Berarti yang menciptakan itu siapa tadi? Bangunan-bangunan tadi? Allah atau manusia? Manusia. Maka di sini ada dalil, kata beliau, bahwa manusia itu boleh untuk disebut dengan kata kerja khalaqa, menciptakan. Karena Allah sendiri yang bilang bahwa manusia itu menciptakan. Ya. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadisnya tentang hukuman bagi orang-orang yang tukang gambar atau tukang memahat patung. Hukumannya di akhirat, ya, akan dikatakan kepada dia, ahyau ma tasnaun atau ahyau ma khalaqtum, hidupkan apa yang kalian ciptakan. Digunakan kata-kata khalaqa. Lakinnal khalq alladhi yunsab lil makhluk laisa huwal khalqu al mansub ilallah. Akan tetapi perlu dibedakan, meskipun sama-sama khalq, atau menciptakan, namun berbeda kalau itu dinisbatkan kepada makhluk, berbeda kalau dengan yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini berlaku kaidah at-taswiyatu fil asma la yalzam taswiyatu fi al-haqaiq. Persamaan dalam kata tidak mengharuskan sama juga dalam hakikatnya. Allah menciptakan, manusia juga menciptakan. Ya enggak? Manusia menciptakan enggak? Menciptakan, namun hakikatnya berbeda antara menciptakan kalau itu disandarkan kepada manusia atau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu menciptakan dari sesuatu yang sudah ada, kemudian mereka merangkainya. Ya, bahan-bahannya sudah ada. Berbeda dengan penciptaan Allah. Kalau Allah dikatakan menciptakan, maka itu dari sesuatu yang tidak ada sama sekali. Dari nggak ada menjadi ada. Contoh misalnya pencipta lampu. Yang menciptakan lampu siapa? Thomas Alva Edison. Ya, dia dikatakan pencipta. Akan tetapi dia menciptakan lampu itu, bahan-bahannya sudah ada belum? Sudah ada, dia tinggal bikin tok. Adapun kalau Allah enggak. Memang Allah ketika menciptakan itu dari sesuatu yang memang tidak ada sebelumnya. Seperti manusia misalnya. Sebelum jadi kita sekarang ini, kita menjadi janin. Sebelum jadi janin, jadi sperma. Sebelum sperma itu enggak ada apa-apa. Tidak ada sama sekali. Apapun bahan penciptaannya itu enggak ada sama sekali. Allah mengatakan hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Tidakkah datang kepada manusia masa-masa di mana mereka itu ya lam yakun syai'an madhkura. Tidak ada sesuatu apapun yang disematkan kepada mereka, artinya mereka tidak tercipta sama sekali. Bahannya itu tidak ada sama sekali sudah. Ada suatu masa di mana kita itu tidak ada sama sekali. Bapak kita nggak ada, ibu kita nggak ada, kakek kita nggak ada, terus tidak ada sama sekali. Nah, kemudian kata beliau, al-khalqu al-mansub ilallah ijadu ba'da adamin wa tahwilun wa taghyirun.
Kalau penciptaan yang disandarkan kepada Allah itu adalah tadi kata-kata yang kita sampaikan tadi, yaitu mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada atau merubah sesuatu yang sudah ada. Itu kalau penciptaan disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ammal khalqul mansub li ghairillah fahuwa mujarrad tahwil wa taghyir. Adapun kalau penciptaan itu disandarkan kepada selain Allah, maka itu cuman sekedar merubah bentuknya saja, bukan mengadakan dari yang tidak ada. Wa adribu lakum mathalan. Kemudian beliau memberikan contoh. Hadzal bab min khashab alladzi khalaqal khashab Allah. Contoh misalnya pintu. Pintu itu dari kaca. Yang dari kayu mana? Ini ya. Kata beliau, pintu ini dari kayu. Yang menciptakan kayu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wala yumkin lil bashar ay yakhluquhu. Enggak mungkin manusia itu menciptakan kayu, enggak mungkin. Lakinnal bashar yastati' an yuhawwila judhu'al khashab wa aghsanal khashab ila abwabin ila kursiyyin wa ma asbaha dzalik. Tapi manusia itu dikatakan menciptakan karena dia bisa merubah kayu biasa, dirubah bentuknya menjadi pintu atau menjadi kursi, jadi meja atau jadi apapun. Jadi manusia sebatas penciptaannya itu hanya merubah bentuknya saja, bukan mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Fal khalqul mansub lil makhluq laisa huwal khalqul mansub lil khaliq li'anna al khalqa al mansuba lil khaliq ijad min adam wa hadha la yastati'uhu ahad wal mansub lil makhluq taghayyur atau taghyir wa tahwil yuhawwilu syai' min sifatin ila sifah, dan seterusnya. Ini kurang lebih sama dengan yang tadi. Kemudian tsumma qala, ayat berikutnya Allah mengatakan wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Ini masih menyambung dari pertanyaan sebelumnya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Ya, tidakkah kau melihat bagaimana perlakuan Rabbmu? Kalau tadi kepada Ad, sekarang kepada Tsamud. Tidakkah kau melihat bagaimana perlakuan Allah kepada kaum Tsamud? Dan kaum Tsamud, kata beliau, kata Allah, yang mereka ini bukan memotong, mengukir, memahat. Ya, memahat batu-batu yang besar di lembah-lembah. Kata beliau, Tsamud hum qaumu saleh. Tsamud adalah kaumnya Nabi Saleh alaihi salam. Ya, Tsamud kaumnya Nabi Saleh. Wa masakinuhum ma'rufatun al-an. Dan tempat tinggal mereka, tempat tinggalnya kaum Tsamud ini sampai sekarang masih ada. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Hijr. Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Dan sungguh ashabu al-hijr, yaitu orang batu, kalau diterjemahkan secara al-hijr artinya bebatuan. Bukan orang batu yang ada di kota wisata, bukan. Ya, al-hijr ada bebatuan. Artinya mereka ini spesialis ya menjadikan bebatuan batu yang besar dijadikan oleh mereka sebagai tempat-tempat tinggal, ya dijadikan rumah sama mereka. Ya, ashabul hijril mursalin. Nah, mereka ini telah mendustakan para rasul. Padahal yang diutus sama mereka cuma siapa? Soleh. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan ada kaum yang mendustakan rasul, Allah sebutkan mereka bukan cuma mendustakan satu rasul, tapi mereka mendustakan semua rasul. Ya, demikian juga di dalam surah Asy-Syu'ara. Allah mengatakan tentang kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Kata Allah, kadzdzaba qaumu Nuhinil mursalin. Kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan para rasul. Padahal baru Nuh rasul pertama yang diutus sama Allah di muka bumi ini. Tapi begitulah, satu rasul didustakan, konsekuensinya mendustakan semua rasul. Fi surati Alif Lam Ra, maksudnya dalam surah Al-Hijr tadi, dzakarallahu anna Tsamuda kanu fi biladil Hijr. Allah menyebutkan bahwa kaum Tsamud ada di negeri Hijr. Wa huwa ma'rufatun
marra 'alaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi tariqihi ila Tabuk wa asra'a wa qanna'a ra'sahu sallallahu alaihi wasallam. Negeri Hijr, negerinya kaum Tsamud itu sampai sekarang masih ada, yaitu di arah selatan atau di arah utara Saudi, ke arah Tabuk. Tabuk itu ke arah utara. Sekarang dikenal dengan nama Madain Soleh. Ya, dengan nama Madain Soleh. Tempatnya ditutup oleh pemerintah Saudi. Cuman ada sebagian ikhwan yang bisa masuk ke sana. Tapi tempat itu secara asal tertutup. Ya nggak boleh ada yang berkunjung di sana, masuk atau selfie di sana. Secara asal nggak boleh. Ya cuman ada sebagian ikhwan yang ya wallahu a'lam gimana caranya dapat tasrihnya, dapat kesempatan bisa masuk ke negeri Madain tadi itu. Ya, Anda bayangkan kalau misalnya negeri ini ada di Indonesia. Gimana? Jadi tempat wisata. Ya. Buka lahan parkir lah, ditarik parkir. Ya, banyak pedagang-pedagang dan seterusnya. Itu kalau di Indonesia. Tapi kalau di Saudi ini enggak, ditutup, enggak boleh ada orang masuk di sana. Ya, Nabi SAW pernah melewati negeri Madain ini tadi. Yaitu ketika Nabi mau perjalanan ke arah Tabuk. Tatkala melewatinya, Nabi SAW melewati dengan sangat cepat sambil menutup wajahnya dan menundukkan wajahnya. Ya, kata Nabi SAW, la tadkhulu ala haula'il qaum al-mu'adzabin illa an takunu bakin. Janganlah kalian masuk ke negeri yang dahulu orang-orang penduduknya di situ pernah diazab sama Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalian masuk dalam keadaan kalian menangis di situ. Fa illam takunu bakin fala tadkhulu alaihim ayyusibakum mithla ma asabahum. Kalau kalian tidak bisa menangis ketika masuk ke negeri-negeri tersebut, malah gembira, selfie, dijadikan foto profil misalnya, naudzubillah, maka jangan kalian masuk ke situ, karena aku khawatir apa yang menimpa mereka akan menimpa kalian. Ya. Baik. Kemudian kata beliau, wa haula'il qaum a'tahumullahu quwwatan hatta saru yakhruquna al-jibala was-sukhura al-'azimata wa yasna'una minha buyutan. Kaum Tsamud ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memahat gunung-gunung yang besar, ya, bebatuan-bebatuan yang besar, mereka rubah menjadi tempat-tempat tinggal. Ya, mereka rubah menjadi tempat-tempat tinggal. Karena Allah mengatakan jabus sokhra bil wad. Ya, jab artinya memahat, ya, memotong bebatuan-bebatuan bil wad, yaitu di lembah. Karena memang tempatnya itu lembah. Ai wadi Tsamud. Wa huwa ma'rufun. Itu sudah dikenal di orang-orang Saudi sana. Wa haula'i aidan fa'ala Allahu bihim ma fa'al minal adzab wan nakal haitsu qila lahum tamatta'u fi darikum thalathata ayyamin dzalika wa'dun ghairu makdzub. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah banyak mengisahkan tentang kaum Tsamud. Sama seperti kaum 'Ad, Allah azab mereka. Ya, Allah siksa mereka. Sebagaimana dalam surah Hud, Nabi Hud, di dalam surat Hud ada kisah tentang kaum Tsamud ini. Nabi Saleh mengatakan kepada mereka, Allah mengatakan tentang mereka, fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum thalathata ayyamin dzalika wa'dun ghairu makdzub. Mereka pun menyembelih untanya Nabi Saleh. Ya, mereka sembelih untanya Nabi Saleh. Kemudian Nabi Saleh mengatakan, tamatta'u fi darikum, silahkan kalian menikmati sesembelihan kalian itu selama 3 hari di rumah-rumah kalian. Itu adalah janji yang pasti, yang tidak mungkin didustakan. Artinya akan datang azab nanti kepada kalian. Thumma ba'da thalathatil ayyam akhadathhumus sayhatu warrajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Setelah 3 hari tadi, maka Allah Azza wa Jalla mengirim kepada mereka, ya, angin yang kencang, suara yang memekakkan, sehingga mereka mati bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka sendiri.
Rumah yang katanya kuat, kokoh, tapi ternyata mereka matinya di dalam rumah tersebut dengan azab yang Allah timpakan kepada mereka. Fa'alaina an na'tabir bihali haula'il mukadzibin alladzina sara ma'aluhum ilal halaki wad damar. Maka hendaklah kita mengambil ibrah dari kaum-kaum terdahulu yang mana ending kesudahan mereka yaitu kebinasaan bagi mereka. Waliyu'lam anna hadhil ummah lan tuhlak bima ahlakat bihil umam as-sabiqah bihadzal adzabil am. Dan perlu diketahui, kata beliau, umat Islam ini, umat Nabi Muhammad SAW ini itu dijamin tidak akan diazab sebagaimana azab yang ditimpakan kepada umat-umat terdahulu. Artinya sekali azab bles entek kabeh. Kalau Anda lihat umat-umat terdahulu kan kayak gitu. Disiksa sama Allah, mereka langsung ditimpakan azab, satu kaum itu habis semuanya. Kecuali yang beriman. Yang beriman sudah diselamatkan sama Allah beserta nabinya. Ya kan? Kisah-kisah nabi kan kayak gitu semuanya. Makanya ini yang menyebabkan tokoh liberal di negeri kita, Ulil A'ma, mengatakan bahwa kisah-kisahnya yang ada di dalam Quran, kisah nabi dan rasul yang ada dalam Quran itu monoton. Ya. Di nabinya diutus, terus kaumnya menentang, terus Allah mengirim azab, habis mereka. Kok podo kabeh? Ya, ini kekufurannya. Kalau Anda lihat, mereka semua dibinasakan dengan sekali azab, habis semuanya. Kaumnya Nabi Nuh ditenggelamkan, ya, kaumnya Nabi Lut ditimpakan batu kepada mereka, kaum Ad, kaum Tsamud tadi dan seterusnya, habis mereka. Nah, umat ini itu tidak akan dibinasakan dengan cara tersebut. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ala Allah taala alla yuhlikahum bisanatin bi'amah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah agar Allah tidak membinasakan umat beliau dengan sekali azab langsung habis. Tidak. Walakin qad tuhlak hadhil ummah bi an yaj'alallahu bi ashami bainahum. Tapi umat ini itu dibinasakan dengan cara peperangan di antara mereka. Ya, dengan cara mereka saling berperang satu dengan yang lain. Fatajri bainahum al-hurubu wal muqatalah. Maka terjadi di antara mereka, di antara umat ini peperangan-peperangan. Wa yakunu halaku ba'dihim ala yadi ba'd. Maka dengan demikian binasanya suatu kaum itu karena peperangan dia kalah dengan kaum yang lain. Kalau umatnya Nabi Muhammad SAW, la bi syai'in yanzil minas sama kama sana Allah Ta'ala bil umamis sabiqah. Bukan binasanya itu dengan sesuatu yang turun dari langit, bleng, langsung habis semuanya. Tidak. Tapi binasanya itu dari tangan manusia yang satu ke tangan manusia yang lain. Peperangan di antara mereka. Walihada yajibu alaina an nahdhar al-fitana ma dhahara minha wa ma batan. Maka dengan demikian hendaklah kita wajib berhati-hati terhadap fitnah-fitnah, baik yang nampak ataupun tersembunyi. Wa an nabta'ida an kulli ma yuthirun nas ba'dhum ala ba'din. Dan juga hendaklah kita menjauh dari semua perkara-perkara yang bisa menyebabkan tersulutnya api fitnah antara manusia dengan sebagian yang lain dengan sebagiannya. Wa an nalzam daiman al-hudu. Hendaklah kita senantiasa menyikapi apa-apa dengan tenang, tidak senantiasa terbakar emosi, ya, disikapi dengan tenang semuanya. Wa an nabta'ida 'anil qila wal qal wa kathratis su'al. Dan hendaklah kita menjauh dari katanya dan katanya. Jarine fulan, krungu, jarine ngene, itu disuruh menjauh. Ya, karena itu adalah sumber tersulutnya api fitnah yang bisa sampai kepada pembunuhan, peperangan satu dengan yang lainnya. Dan kathratus soal, yaitu banyak-banyak bertanya. Fa inna dzalika, itu juga diganti, ada huruf yang hilang itu. Fa inna dzalika mimma naha anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di situ ditulis fa idzalika, ya.
Fa inna dzalika mimma naha anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu semua termasuk perkara-perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kam min kalimatin wahidah sana'at ma tasna'uhu suyuf al-batirah. Berapa banyak satu ucapan yang diucapkan oleh seorang manusia itu lebih berbahaya, dampaknya lebih besar daripada pedang yang tajam. Ya, satu ucapan yang diucapkan oleh manusia namun bisa memporak-porandakan, bisa membuat hancur luluh lantak satu negeri. Ya, lebih dahsyat daripada bom nuklir ini, mulut ini. Ya kan gitu. Karena kata para ulama, ya, al-lisan hajmuhu shaghir wa sya'nuhu 'azim wa jurmuhu kabir. Ya, lisan ini adalah organ tubuh yang kecil. Akan tetapi dampaknya, efek yang ditimbulkan itu besar. Demikian juga dosa yang ditimbulkan dari lisan itu juga besar. Ya. Fal wajib al-hadharu minal fitan. Maka yang wajib berhati-hati terhadap fitnah. Wa an nakuna ummatan muta'alifatan mutahabbatan. Hendaklah kita menjadi umat yang saling mencintai satu dengan yang lain. Yatatallab kullu wahidin minnal udhr li akhihi idza ra'a minhu ma yakrah. Hendaklah kita saling memberi udzur kepada saudaranya apabila kita melihat sesuatu yang tidak kita sukai. Ya, udzur di sini kalau memang dikasih udzur. Jangan dibawa ucapan beliau ini kepada ucapannya al-ikhwanul muslimun. Ya, jangan dibilang oh Syekh Utsaimin ini berarti ikhwani, karena diantara moto syiarnya ikhwani adalah nata'awanu fi mattafaqna fi wa ya'dzuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi. Hendaklah kita saling tolong menolong dalam perkara-perkara yang kita sepakati dan kita saling memberi udzur dalam perkara-perkara yang kita perselisihkan. Maksudnya apa? Jadi kalau ada perbedaan meskipun dalam masalah akidah, dalam masalah manhaj, kalau ada saudara muslim kita yang berbeda, ya sudah kasih udzur. Jangan malah diperingatkan ini bid'ah, ini menyimpang, ini sesat. Jangan, kasih udzur dia. Alhamdulillah. Kalau berbuat syirik, iya kasih udzur. Tidak. Di antara bentuk kecintaan kita kepada saudara kita, kita peringatkan dia. Itu perbuatan yang menyimpang, itu akidah yang menyimpang, itu syirik di dalam Islam, itu bid'ah di dalam Islam. Ini adalah bentuk saling mencintai. Bukan diam dengan alasan diberi udzur, tidak. Ya, ini bukan manhaj yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Karena mereka, Nabi dan para sahabatnya, ketika melihat penyimpangan nggak dikasih udzur. Sebagaimana yang pernah kita kisahkan, seorang khatib, sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, seorang khatib pernah berkhutbah. Kemudian khatib ini mengatakan kepada jamaahnya, man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad wa man ya'sihima faqad ghawa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Tapi barang siapa yang mendurhakai mereka berdua, siapa mereka berdua ini? Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang mendurhakai mereka berdua, maka dia telah menyimpang, telah tersesat. Apa dikasih udzur sama Nabi? Oh, tidak apa-apa, supaya ukhuwah, supaya persaudaraan. Tidak. Nabi langsung mengingkarinya dengan mengatakan, bi'sal khatibu anta. Sungguh engkau adalah sejelek-jeleknya khatib, seburuk-buruknya khatib. Kenapa kau tidak mengatakan, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad ghawa. Barang siapa yang bermaksiat durhaka kepada Allah dan Rasulnya, jangan bermaksiat kepada mereka berdua, bukan Allah dan Rasulnya, maka dia akan tersesat. Langsung ditegur sama Nabi SAW. Ya, demikian juga ketika Nabi mau perang Hunain. Tatkala perang Hunain, ada sekelompok sahabat yang berbuat syirik kepada Allah, ingin berbuat syirik kepada Allah, minta kesyirikan kepada Nabi SAW. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ija'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkan bagi kami pohon keramat sebagaimana mereka punya pohon keramat. Diam enggak Nabi? Ini ketika mau perang loh ini. Ketika mau perang tetap diingkari sama Nabi SAW. Innaha sunanul kultum walladhi nafsi biyadi kama qalat banu Israil li Musa ija'al lana ilahan kama lahum aliha. Ucapan kalian persis seperti ucapannya Bani Israel.
Yang dulu Bani Israel mengatakan ija'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan bagi kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Tetap diingkari, bukan terus gak apa-apa nanti dulu, ini kan kita mau perang. Kita butuh personil yang banyak. Nanti kalau diingkari ngambul. Ngambul pulang gak sido perang. Akhirnya nanti jumlah kita sedikit. Jangan, biarin dulu. Ya, kayak sebagian dai-dai yang ada sekarang. Jangan mengingkari kesyirikan, jangan mengingkari kebid'ahan. Nanti suara umat Islam terpecah. Kita sedang menghadapi pemilu sekarang, insyaallah. Mari kita kumpulkan supaya suara umat Islam ini wungkul, supaya jadi satu. Tidak. Ini Nabi mau perang. Ya, bukan cuman sekedar ya, pemilu-pemilu yang batil, tapi ini Nabi mau perang. Ketika ada kemungkaran, tetap diingkari oleh Nabi SAW dengan segala konsekuensinya. Anak kira ini bisa kita sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HAD Channel Indonesia.